Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk Ananda semuanya, tidak bosan-bosannya saya ingin menyampaikan hal yang di awal setiap kali saya ingin memberikan video pembelajaran ini. Alhamdulillah memang makin hari kelas 12 ini dalam mengisi absensi makin rajin ya. Jadi tidak ada lagi yang tidak mengisi absensi. Alhamdulillah semuanya ikut dalam proses pembelajaran. Nah, hanya saja saya kurang sepertinya melihat apakah kalian semua itu mengikuti pembelajaran atau tidak, dengan cara membuka video pembelajaran yang saya berikan atau tidak. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Walaupun semuanya, hampir semuanya rajin mengisi absensi, dan saya berharap memang benar-benar aktif dalam pembelajaran daring kita, tapi ada pada saat memberikan komentarnya nggak semua, tidak semuanya memberikan komentar dalam Google Classroom. Jadi kan saya berpikir ini sebenarnya dibuka nggak sih ya video pembelajaran saya ini kan begitu. Nah, jadi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk tetap aktif dalam proses pembelajaran. Kalau memang sudah paham, saya minta cobalah, nggak nggak berat lah kalian itu mengetikkan komentar paham pak, mengerti pak, atau apalah itu ya. Nah, jadi saya kan tahu kalau memang kalian itu aktif. Masalah kalian buka atau tidak video pembelajarannya, saya bisa cek dari berapa jumlah yang menonton video pembelajaran itu, karena saya tidak mempublish video pembelajaran ini di YouTube. Saya hanya membuat video pembelajaran ini yang hanya bisa melihatnya ya hanya orang-orang yang memiliki linknya saja. Jadi karena saya share-nya ini ke dalam Google Classroom, jadi hanya orang-orang yang ada di dalam Google Classroom itu saja yang bisa melihat video pembelajaran ini. Jadi kalau jumlah view-nya itu tidak sesuai dengan jumlah siswa kalian, berarti kan ada tuh yang tidak membuka atau tidak menonton video pembelajaran dari saya ini. Walaupun saya tidak tahu siapa itu, kan begitu. Jadi saya harapkan cobalah aktif. Sayang kaliannya nggak tahu, eh, kalau misalnya nggak kalian buka, kalian kalian sendiri loh yang rugi. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalian sudah bayar uang sekolah, tapi kalian tidak mendapatkan ilmunya, kan kalian sendiri yang rugi kan begitu. Kalian hanya pada saat saya berikan soal, ya kalian pasti mengerjakannya tapi dengan cara melihat dari Google. Padahal cara mengerjakan atau jalan untuk mengerjakannya kan berbeda dari yang di buku yang saya ajarkan di sini dengan yang ada di Google itu. Nah, jadi kalaupun memang mau melihat, jangan pula bulat-bulat kalian lihat. Itu kelihatan sekali kalian tidak memperhatikan atau memahami jawaban yang diberikan dari Google itu. Saya nggak melarang kalian itu melihatnya, tapi cobalah diperhatikan bagus-bagus. Jangan hanya asal salin apa yang ada dituliskan di Google pun kalian tuliskan semuanya di dalam kertas itu. Bulat-bulat kalian salinkan, ya. Coba dimengerti, buatlah cara kalian sendiri atau ikutilah bagaimana cara pengerjaan yang ada dalam buku ini. Itu apa yang saya pelajari. Makanya kelihatan kan siapa yang tidak membuka video pembelajaran dengan siapa yang membuka video pembelajaran, itu kelihatan. Kalau yang dia membuka video pembelajaran walaupun ditengoknya dari Google itu jawabannya, pasti dia akan menuliskannya itu sesuai dengan apa yang ada di video pembelajaran ini, model jawabannya. Tapi kalau misalnya nggak kalian ikuti atau nggak kalian buka video pembelajaran ini, maka kan kelihatan bulat-bulat lah di tuliskannya apa yang ada di dalam Google itu.
Bahkan kita sama-sama tahu, misalnya 3 pangkat 2, ya tulisannya kan angka 3, kemudian di atas kanan atasnya itu angka 2 kecil. Itu dikatakan sebagai 3 pangkat 2 kan gitu. Nah, kalau di Google kan nggak bisa ditulis 3 pangkat 2. Dia itu menulisnya 3, kemudian ada tanda kayak begini, ya, tanda ini, ya, kayak A, ya, tapi nggak ada garis tengahnya. Kemudian tulis tambah lagi 2 di sampingnya, jadi 3 tanda A, kemudian 2. Nah, tanda A itu artinya memang pangkat. Tapi kalau misalnya kita tulis, ya, kita tulis di buku, masa kita nggak bisa menuliskannya 3 pangkat 2 dengan jelas kan, seperti itu. Tapi malah ditulis, kalian tulis juga 3, kemudian huruf A-nya tadi, kemudian angka 2-nya. Nah, ini kan jelas kelihatan sekali ini adalah menjiplak, benar-benar murni plagiat ya istilahnya, ya. Plagiat dari apa yang tertuliskan di dalam Google. Sekali lagi, saya tidak melarang kalian untuk melihatnya, tapi cobalah dipelajari jawabannya dan tuliskanlah sesuai dengan apa yang kita pelajari atau apa yang sudah kamu pahami, tuliskan seperti itu. Jadi jangan bulat-bulat dikerjakan. Bolak-balik itu saya perhatikan setiap kali saya memberikan tugas, karena kan saya juga ngambil tugasnya dari buku ini semua. Saya nggak buat-buat lagi tugasnya. Karena kalaupun saya buat yang baru pun belum tentu juga bisa kalian kerjakan. Sedangkan yang dari buku ini saja masih banyak kalian itu yang tidak bisa mengerjakan. Contohnya saja lah, waktu ujian ulangan harian kita itu, padahal saya contoh soal yang kemarin itu saya rubah angkanya. Saya yakin kalian tidak menemukan soal yang seperti itu di dalam Google, karena memang saya rubah angka-angkanya dari contoh soal yang sudah saya jelaskan. Nah, ternyata nggak kalian ikuti contoh soal itu, padahal tinggal diikuti saja. Akhirnya ketahuan semuanya nilainya sebenarnya nol tuh, nilai semua, karena salah semua, nggak ada yang benar. Masalahnya di mana? Ya mungkin kalian hanya berharap dari Google jawabannya seperti apa, kalian tinggal salin. Padahal di video penjelasan itu jelas-jelas ada jawabannya dan kalian tidak melihatnya mungkin, atau tidak mau membacanya. Ataupun bahkan buku e-book yang saya jelaskan ini ya kan sudah kita posting sama-sama di Google Classroom. Kalian tinggal ambil saja, tinggal buka, tinggal pelajari. Tapi mungkin itu cukup berat bagi kalian, atau saya kurang paham lah ya. Nah, jadi saya ingatkan, saya mohon kepada kalian semuanya, cobalah, sudah kelas 12, jangan nanti memang tamat semua, ini sudah dikatakan dari Kementerian Pendidikan kalian harus tamat. Nah, masalahnya bisa nggak kalian tuh melanjut ke perguruan tinggi? Masalahnya di perguruan tinggi nggak ada itu bisa dikatakan wajib masuk gitu, nggak bisa. Kalian tetap harus mengikuti seleksi, mau seleksi tulisan atau seleksi dari nilai raport. Nah, nilai raport kalian ini bagaimana? Banyak diantara kalian itu yang ada beberapa, nggak banyak sih, memang nggak mengerjakan tugasnya. Terus saya mau membuat nilainya bagaimana? Sementara pada saat kalau memang kalian mau masuk kuliah, kalian mau lolos tanpa testing dengan cara melihat nilai raport, tapi kaliannya tidak mengerjakan tugas. Jadi mau dari mana saya kasih nilainya? Atau nilai mengerjakan tugas asal-asalan, yang penting jadi. Jadi bagaimana saya mau menilainya? Padahal kalau misalnya kalian salah, kalau kalian perhatikan ya, nilai-nilai yang saya berikan itu salah pun sebenarnya itu, tapi saya kasih nilainya itu cukup baik. Ya, so, kalau adalah beberapa itu, kalau kalian perhatikan nilai sebenarnya salah tuh jawabanmu, tapi saya kasih 80, saya kasih 85, saya kasih 95. Tapi kalau memang benar semua, saya kasih 100, saya nggak segan-segan saya kasih 100. Bahkan di nilai raport pun saya tuliskan benar-benar juga 100, nggak saya kurang-kurangi gitu. Tapi ada juga yang tidak mengerjakan tugasnya, itu yang saya sayangkan. Jadi mau dari mana saya kasih nilainya? Sementara kalian mau masuk kuliah misalnya, udah nggak ngerjakan tugas, tidak melihat video pembelajaran,
Udah gitu tuh kurang kalian mengerjakan soal-soal. Jadi bagaimana kalian mau masuk kuliah lewat nilai rapot nggak lolos, mau ujian tulisan pun juga nggak lolos, karena tidak ada membahas soal, padahal sebentar lagi lo buka itu. Ya, saya harapkan cobalah berubah. Tinggal berapa bulan lagi, nggak sampai 2 bulan lagi saya rasa sudah buka kalau memang untuk ujian tulisan ya, untuk masuk perguruan tinggi bulan-bulan 3 atau bulan 4 ya kalau nggak salah saya. Nah, kan sudah ujian itu. Nah, cobalah latihan-latihan mengerjakan soal-soal ya. Jadi sayang kalau kan tidak masuk perguruan tinggi bagi yang berniat untuk masuk perguruan tinggi negeri ya. Kalau memang mau masuk swasta ya silahkan. Nah, oke, baik ya. Jadi saya jelaskanlah sedikit untuk tata nama senyawa daripada turunan benzen. Ya, kalau benzen itu kan tadi segi 6 ya. Ini gambar benzen segi 6. Di dalamnya ada lingkaran atau dia garis 1, 2, 3. Ini nggak ada OH-nya. Nah, ini dikatakan benzen. Nah, kalau misalnya sudah ada OH, ada R, dan lain sebagainya, itu dikatakan sebagai turunan daripada benzen. Nah, tata nama senyawa turunan benzen itu yang demikian juga senyawa aromatik ya. Kan senyawa benzen itu kan dikatakan sebagai senyawa aromatik. Pada umumnya tidak begitu sistematis, tidak seperti yang senyawa-senyawa alkana, alkena dan juga alkuna ataupun gus fungsi, ya gus fungsi yang lain. Tidak terlalu sistematis, dia harus begini, begitu, begini, begitu, tidak. Nah, masing-masing senyawa ini lebih dikenal dengan nama lazim atau nama turunannya. Jadi, kalau penamaan ya untuk senyawa turunan benzen yang sering yang keluar itu nama lazimnya. Tidak 1,3, walaupun itu ada nanti ya. 1,2,3 ini benzena itu pasti nanti ada, tapi yang paling sering keluar itu yang nama turunannya. Nah, nama turunan ini diperoleh dengan menggabungkan nama substituen sebagai awalan yang diikuti dengan kata benzena. Ya, beberapa nama yang lazim digunakan untuk senyawa turunan benzena, perhatikan di tabel 51 ini. Rumus struktur dari beberapa senyawa turunan benzena. Yang pertama ini ada struktur benzen dengan CH3. Ini namanya adalah toluena. Ya, tidak satu metil, nggak seperti itu. Tapi nanti ada seperti itu ya. Nah, ini turunannya yang senyawa kan ada tata nama senyawa yang lazim dan ada tata nama senyawa berdasarkan IUPAC. Yang kedua, kalau CH3 ya, ujung sama ujung ini P silena. Kalau ada OH-nya itu dikatakan fenol. Kalau dia COOH dikatakan asam benzoat. Kalau dia nanti dirubah jadi CH2OH benzil alkohol. Kalau dia nanti ini posisinya kanan kiri sama saja ya. CO CH3 dikatakan ini sebagai acetofenon, apalagi ya, ada NH2 anilin atau aminobenzen, kemudian ada NHCOCH3 asetanilida, kemudian ada benzofenon yaitu benzen di tengahnya ada keton ya, benzofenon namanya, dan masih banyak yang lain. Itu untuk nama yang lazimnya. Nah, bagaimana dengan nama yang pakai nomor? Nah, perhatikan di sini. Jika terdapat dua jenis substituen, maka posisi substituen dapat dinyatakan dengan awalan orto, meta, para, O, M, dan P. Kalau tadi yang misalnya sini OH saja nih, Cl-nya nggak ada. Tadi katakan apa? Fenol. Tapi ini ada dua yang berbeda nih. Ada dua substituen. Ada OH, ada Cl, atau ada yang kembar, ada BR. Nah, kita menggunakan penamaannya nggak pakai angka tapi pakai O, M, dan P. Ada orto, meta, para. Orto itu terletak di cincin nomor 1 dan 2. Nah, ini kan cincin sudutnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau dalam menghitungnya terserah mau dari sebelah mana karena semua sama saja. Biasanya dihitung nomor 1 itu dari yang tertulis substituennya. Nah, ini yang ke 1 di sini. Di sini juga boleh 1. Nah, kalau di sini 1 berarti angka 2-nya kemari. Kalau di sini 1, angka 2-nya ke sini. Jadi arah perputaran angkanya itu nggak jadi patokan, mau ke kiri 1, 2, 3 sampai 6 atau mau ke kanan nggak jadi masalah. Nanti ada urutan prioritas namanya di bawah ya. Nah, kalau seperti ini posisinya 1, 2.
ya, samping-sampingan, ini dikatakan posisinya posisi orto, O. Kalau misalnya 1 3, 1 di 2 kosong di 3, 1 3, ini dikatakan posisinya posisi meta. Dan 1 4 ujung sama ujung, 1 2 3 4. Jadi ujung sama ujung, mau dari sini sama sini, mau di sini sama sini. Nah, juga posisinya terserah ya. Mau di sini dia, satu lagi di sini, tapi yang jelas tengahnya kosong nih. Nah, kalau ini terserah mau di sebelah sini samping-sampingannya, mau di bawah ini samping-sampingannya, yang penting ini 1 2. Ini 1 3, ini 1 4. Kalau 1 2 1 1 1 2 namanya itu posisi orto, kalau 1 2 namanya posisi meta, dan kalau 1 3 namanya posisi para. Nah, kalau ini namanya apa? BR orto O di bromo benzena. Ada dua BR-nya, di bromo namanya, baru benzena. Kemudian yang kedua nih posisinya posisi M, metil. Nah, namanya apa? Kloroanilina. Berarti kloroanilina. Berarti ini senyawa turunan benzen anilin. Ini senyawa turunan benzen bromo. Dan ini yang dipakai adalah fenolnya, OH-nya. Berarti tuliskanlah dulu para kloro. Kloro baru fenol. Turunan benzennya dibacakan. Nih, benzen OH fenol, benzen NH2 tadi anilin, benzen BR bromo, ya, dan seterusnya seperti itu. Itu posisi orto meta para. Nah, jika terdapat tiga, tadi dua ya, satu dua satu tiga substituen atau lebih, maka pada sebuah cincin benzen, sistem ortometapara ini tidak dapat lagi diterapkan karena ortometapara harusnya ada dua substituen di posisi 1 2, 1 3 atau 1 4. Ya, kalau misalnya 3 dia nggak bisa pakai lagi, tapi pakai angka lah dia. Nah, dalam hal ini harus digunakan angka, kan gitu. Nah, seperti pada penomoran senyawa apa saja atau senyawa alkana kemarin atau gugus fungsi. Nah, cincin benzena ini dinomori sedemikian sehingga nomor-nomor awalan itu serendah mungkin, dan nomor 1 diberikan pada gugus berprioritas tata nama tertinggi. Jadi, perhatikan urutan prioritas penomoran untuk berbagai substituen. Jadi kalau misalnya di dalam cincin benzen itu ada CeOH, ada SO3H, ada CHO, ada Cl, ada OH, ada NaH2 atau R. R ini alkil ya, atau NO2 atau H ini ya halida, FCl-BrI. Nah, nanti urutan prioritas seperti ini. Kalau misalnya ada COH dengan OH, berarti nomor satunya adalah di COOH. Nah, ini nomor selanjutnya. Kalau misalnya ada OH dengan NO2, berarti nomor satunya itu adalah si OH-nya, bukan NO2. Makanya ini harus dihafal urutan prioritasnya ya. Nah, contoh yang ini. Ada 3 BR ya. Ada 3 BR, ini BR, ini BR. Sama nih semuanya. Dia X ya. X ini kan halida, FCl-BrI. Nah, nomor satunya yang mana? Ya terserah saya sebenarnya karena sama-sama BR. Kita nggak bisa melihat dari substituennya karena sama-sama BR. Tapi dilihatlah dari yang paling dekat. Kalau kita tulis di sini, ya kalau kita tulis di sini dulu nomor satunya, berarti kan kita mutar ke kanan yang paling dekat kan. Ini satu nih, 2 3. Di nomor 3 baru ada BR, kemudian nomor 4 baru ada BR. Kan gitu, agak jauh nih. Kalau misalnya kita tuliskan di sini nomor satunya, berarti yang paling dekat setelah nomor satu siapa? Nomor 2 karena ada BR. Kalau di sini nomor 2 nya kosong nih, berarti harus nomor 2 di sebelah sini. Berarti 1 2. Nomor 3 tiganya di sini, 4 sini, baru ada nomor 5 lagi, baru ada namanya BR-nya. Agak jauh dia. Tapi kalau misalnya kita gunakan nomor 1 di sini, berarti nomor 2 nya ke atas karena ada BR di atas. 2 3 dan 4. Nah, jadi penomoran itu yang paling rendah ya. Nah, itulah dalam penomoran untuk cincin benzen yang paling rendah yang digunakan. Jadi kita buat nomor 1 itu di sini supaya dapat di nomor 2 BR-nya dari nomor 4. Kalau tadi kita dibuat di sini nomor satunya, berarti dia nomor 2 sama nomor 5. Nomor 5 kejauhan. Atau kalau dari sini adanya baru nomor 2. Sementara di sini ada di nomor 1. Maaf.
Kalau di sini kita buat nomor satunya, baru nomor 3 lah dia nanti ada BR-nya, ya terlalu jauh. Jadi siapa yang paling dekat lah. Maka dituliskan sini nomor satunya BR. Nah, maka dituliskanlah namanya, nomornya berapa saja. Karena sama-sama BR ya. Nomor satu, nomor 2, nomor 4. Berarti 1,2,4 tri, karena dia 3 biji ada tri. Apa yang tri itu? BR bromo, tri bromo benzena. Berarti ini bukan turunan ya. Ini senyawa benzen murni dengan 3 cabang. Nah, sekarang yang ini coba perhatikan. Substituennya itu ada NO2, ada NH2, ada Cl. Nah, coba dilihat dari sini urutannya yang mana yang nomor satu. Ada NH2, NH2 mana NH2? Ini NH2. Kemudian ada NO2, NO2 itu ini. Kemudian ada Cl, Cl itu X di sini. Berarti NH2, NO2, X. Berarti yang nomor satu adalah NH2. Nomor satu. Nah, kemudian yang nomor 2 siapa? NO2 kan? Nah, kalau sudah dapat dalam urutan prioritas siapa nomor satunya, untuk nomor 2-nya nggak perlu lagi kita menggunakan urutan prioritas. Kalau misalnya ya, kalau misalnya kita menggunakan urutan prioritas setelah NH2 siapa? NO2 kan? Berarti tulisannya seperti inilah, NH2 kemari nomor 2-nya. NO2 dulu baru ke Cl. Nah, kalau misalnya untuk penomorannya itu nomor 2-nya yang paling dekat. Siapa cabang yang paling dekat? Cabang yang paling dekat adalah si Cl, berarti nomor 2-nya itu di atas. 1, 2. Nggak lagi ngikutin ini. Dalam melihat urutan prioritas ini digunakan hanya untuk melihat siapa yang nomor satunya saja. Nah, untuk nomor 2-nya tinggal lihat siapa yang paling dekat dengan nomor 1. Ya, karena di sini paling dekat ke atas, ya ke atas lah, nggak ke bawah nomor 2-nya. Walaupun ke bawah dia baru dapat NO2 berdasarkan urutan prioritas ini setelah NO2 baru Cl, X. Ya, jelas ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk melihat urutan prioritas ini digunakan hanya untuk menentukan nomor 1 saja. Nomor 2-nya tinggal melihat urutan siapa yang paling dekat. Karena yang paling dekat di atas, di nomor 2 udah ada Cl, maka nomornya dibuat ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nomor 2 ada Cl. 2 kloro, 4 nitro. NO2 itu nitro. Baru NH2 itulah turunan benzen yang namanya anilin. Berarti namanya 2 kloro 4 nitro anilina. Nah, permasalahannya kenapa memang kloro dulu yang ditulis. Nah, ini sesuai dengan tata nama yang kemarin, gugus fungsinya berdasarkan urutan abzad. Kalau misalnya tadi ya posisinya itu kita rubah, ternyata Cl-nya di sini, kemudian NO2-nya itu di sini, tetap nomor urutan itu ke atas karena yang paling dekat dia ke atas. Tapi dalam penulisannya maka ditulis dulu nomor 4-nya, karena nomor 4 ada kloro. K dulu baru N, ya. Berarti namanya kalau kita rubah Cl sama NO2 ini posisi itu letaknya, berarti kita tulislah namanya itu adalah 4 kloro 2 nitro anilina. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk penomoran nomor satunya harus mengikuti prioritas. Ya, yang ini. Siapa yang paling dapat duluan dia nomor satunya. Kemudian untuk nomor 2, nomor 3 dan seterusnya dilihat siapa cabang yang paling dekat dengan nomor 1. Kalau terletak yang di atas di nomor 2 udah ada cabang, maka ke atas lah dia. Tapi kalau misalnya ke bawah di nomor 2 yang ada cabang, maka ke bawah lah dia urutannya. Mutarnya ke bawah atau ke atas. Ya, dilihat cabang yang paling dekat. Kemudian kalau mau menuliskan namanya sesuai dengan abzad, siapa duluan, maka dialah dituliskan terlebih dahulu. Jadi tidak berdasarkan nomor. Oke ya. Jelas ya kira-kira ya. Nah, sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Saya harapkan bisa dimengerti semuanya. Kalaupun memang ada yang tidak dipahami, silahkan diberikan pertanyaan. Akan kita bahas di dalam kolom komentar Google Classroom-nya. Nah, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.